Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perbedaan kalor. Namun sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apa yang kalian rasakan saat siang hari berada di bawah matahari yang sedang terik-teriknya? Ya, tentu kalian akan merasakan panas. Hal tersebut dikarenakan adanya aliran kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya dengan diikuti perubahan temperatur atau suhu. Kalor biasanya berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan dari kalor adalah joule atau disingkat dengan J besar, sedangkan satuan kalor yang lainnya adalah kalori, bisa disingkat dengan kal. Nilai 1 kalori adalah 4,2 joule dan nilai 1 joule adalah 0,24 kalori. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ketika kalian menuangkan air panas ke dalam gelas yang memiliki suhu ruang, atau gelas tersebut tidak panas dan tidak dingin, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah gelas tersebut ikut panas. Hal ini dikarenakan kalor atau energi yang berpindah bisa mengubah suhu suatu sistem yang disentuhnya. Kemudian kalor dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali C dikalikan delta T. Dengan Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C kecil adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Agar teman-teman lebih mudah memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Kalor yang dilepaskan apabila 15 gram air bersuhu 80 derajat Celcius didinginkan hingga suhu menjadi 20 derajat Celcius adalah dengan kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu massa adalah 15 gram. Nah, ini tidak perlu kita ubah ke dalam kilogram karena kalor jenis air juga diketahui dalam gram. Kemudian suhu awal adalah 80 derajat Celcius dan didinginkan hingga suhu menjadi 20 derajat Celcius sehingga suhu akhirnya 20 derajat Celcius. Dan kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor yang dilepaskan atau Q adalah, nah langsung kita masukkan ke rumus yang tadi, Q sama dengan M kecil dikalikan C kecil dikalikan dengan delta T. Q sama dengan M kecil adalah massa sama dengan 15 gram dikalikan dengan C atau kalor jenis air yaitu 1 kalori dan dikalikan dengan delta T atau suhu yang lebih tinggi dikurangi dengan suhu yang lebih rendah yaitu 80 dikurangi 20. Q sama dengan 15 dikalikan 60, Q sama dengan 900 kalori. Jadi jumlah kalori yang dilepaskan adalah 900 kalori. Kalor jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Perhatikan 4 daftar berikut ini. Perak memiliki
kalor jenis 230 Joule per kilogram Kelvin. Aluminium memiliki kalor jenis 900 Joule per kilogram Kelvin. Tembaga memiliki kalor jenis 390 Joule per kilogram Kelvin. Dan besi memiliki kalor jenis 450 Joule per kilogram Kelvin. Nah, kita simak kembali pernyataan di atas. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Apabila keempat bahan ini kita panaskan, benda manakah yang akan panas terlebih dahulu? Nah, tentunya adalah benda yang memiliki kalor jenis yang lebih besar, yaitu aluminium, kemudian besi, kemudian tembaga, dan kemudian perak. Kalor jenis dirumuskan dengan C sama dengan Q per M dikalikan delta T. Dengan Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Contoh soal. Zat cair yang masanya 4 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius memerlukan panas sebesar 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Besar kalor jenis zat tersebut adalah: diketahui massa zat cair adalah 4 kg, kemudian suhu awal adalah 25 derajat Celcius, suhu akhir adalah 75 derajat Celcius, dan panas atau kalor adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian ditanyakan adalah C kecil atau besar kalor jenis zat tersebut adalah, dengan menggunakan rumus C sama dengan Q per M dikalikan delta T. Kemudian kita masukkan C sama dengan panas atau kalornya 4 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan M massa 4 kg dikalikan dengan perubahan suhu 75 dikurangi 25. C sama dengan 10 pangkat 5 per 50 atau C sama dengan 100.000 per 50. Kemudian ketemu C sama dengan 2000 Joule per kilogram Kelvin, sehingga besar kalor jenis zat tersebut adalah 2000 Joule per kilogram Kelvin. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat. Rumus dari kapasitas kalor adalah C besar sama dengan M dikalikan dengan C kecil, atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Dengan Q adalah kalori yang dibutuhkan, C besar adalah kapasitas kalor benda, C kecil adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Yang selanjutnya adalah perubahan wujud zat. Zat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perubahan wujud zat yang memerlukan atau menyerap kalor yaitu dari padat menjadi cair, yaitu mencair, kemudian dari cair menjadi gas, yaitu menguap, dan dari padat menjadi gas atau menyublim. Sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah dari cair menjadi padat atau membeku, dari gas menjadi cair atau mengembun, dan dari gas menjadi padat atau mengkristal.
Besarnya kalori yang diperlukan atau dilepaskan selama perubahan wujud zat adalah sebagai berikut. Untuk kalor lebur atau kalor beku, Q sama dengan M dikalikan dengan L. Sedangkan untuk kalor uap atau embun, Q sama dengan M dikalikan dengan U. Dengan Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa benda, L adalah kalor lebur benda, dan U adalah kalor uap benda. Grafik perubahan wujud zat. Misalkan zat tersebut adalah es dengan suhu negatif X derajat Celcius. Kita panaskan dari titik A menuju titik B. Yang terjadi adalah perubahan suhu dari -X menuju 0 derajat Celcius, sehingga pada titik B wujudnya masih berupa es. Maka Q sama dengan M dikalikan CS dikalikan dengan delta T. Dengan delta T adalah perubahan suhu, yaitu 0 dikurangi negatif X derajat Celcius. Kemudian jika kita panaskan lagi dari titik B menuju titik C, yang terjadi adalah es tersebut mencair atau melebur, sehingga di titik C wujudnya berupa air. Nah, pada titik B menuju titik C, di sini terjadi proses melebur, sehingga Q adalah M dikalikan L atau massa dikalikan dengan kalor leburnya. Kemudian jika kita panaskan lagi dari titik C menuju titik D, di sana terjadi perubahan suhu dari 0 menjadi 100 derajat Celcius atau ke titik D-nya, sehingga pada titik D wujud masih berupa air. Maka Q sama dengan M dikalikan C, C-nya air karena wujudnya berupa air, dan dikalikan dengan delta T. Dengan delta T adalah perubahan suhu, yaitu 100 dikurangi 0 derajat Celcius. Jika dipanaskan terus-menerus dari titik D menuju titik E, di sana terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap atau menguap, sehingga Q sama dengan M dikalikan kalor uapnya. Contoh soal, es bermassa 250 gram bersuhu negatif 5 derajat Celcius dipanaskan hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan kalori yang diperlukan untuk proses tersebut. Diketahui massa 250 gram, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan L adalah 80 kalori per gram. Yang ditanyakan adalah Q atau kalori yang diperlukan pada proses tersebut. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Es dari suhu negatif 5 derajat Celcius yang pertama dipanaskan dari titik A menuju titik B. Di sana terjadi perubahan suhu, sehingga di titik B masih berupa es. Maka Q1 sama dengan M kali CS dikalikan dengan delta T. Kemudian dipanaskan lagi hingga melebur, yaitu pada titik B menuju titik C, sehingga wujudnya berubah menjadi air dan terjadi proses peleburan, sehingga Q2 sama dengan M dikalikan kalor lebur es. Nah, kita dapatkan Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T sama dengan 250 dikalikan CS 0,5 dikalikan delta T 0 dikurangi negatif 5,
sama dengan 125 dikalikan 5 sama dengan 625 kalori. Itu Q1 nya. Kemudian Q2 adalah M dikali L, yaitu 250 dikali 80 ketemu 20.000 kalori. Sehingga Q total hingga es melebur menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius adalah Q1 ditambah Q2 625 ditambah 20.000, yaitu 20.625 kalori. Selanjutnya yaitu asas black. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Prinsip dari asas Black ini adalah terjadi aliran atau perpindahan kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan benda yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Perpindahan kalor berhenti ketika terjadi kesetimbangan termal, yaitu suhu campuran atau suhu kedua benda sudah sama. Asas Black. Nah, pada pencampuran dua zat, yaitu zat air dingin dan air panas, akan menghasilkan air hangat dengan suhu Tc. Air panas akan melepaskan kalor dan air dingin akan menerima kalor, sehingga Q lepas sama dengan Q terima. Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tidak diketahui. Jika suhu akhir campuran 40 derajat Celcius, maka suhu air 50 gram mula-mula adalah: massa air A adalah 75 gram, massa air B adalah 50 gram, suhu air A 20 derajat Celcius, suhu campuran atau Tc adalah 40 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu air mula-mula. Nah, jika suhu air A kurang dari suhu campuran, maka suhu air B adalah lebih dari suhu campuran, sehingga Q lepas sama dengan Q terima. Dan yang melepaskan adalah yang suhunya lebih panas, yaitu suhu air B. Sehingga kita masukkan M1 nya massa air B, yaitu 50. Kemudian C bisa kita coret karena zat sama-sama air. Jadi 50 dikalikan suhu air B dikurangi suhu campuran atau 40 sama dengan massa 2, massa air A 75 dikalikan dengan suhu campuran dikurangi suhu air A 40 kurangi 20. 2 dikalikan T air B kurangi 40 sama dengan 3 dikalikan 40 kurangi 20. 2 T air B kurangi 80 sama dengan 60. 2 T air B sama dengan 140. Dan T air B adalah 70 derajat Celcius. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, tetapi tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya adalah panas matahari,
api unggun, dan lain-lain. Konduksi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konduksi dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor, Q adalah kalor yang dipindahkan secara konduksi, T adalah waktu perpindahan kalor, K adalah koefisien konduktivitas termal, A adalah luas penampang penghantar, delta T adalah perbedaan suhu kedua ujung, dan L adalah panjang penghantar. Nah, contohnya, sepotong logam memiliki luas permukaan 50 cm persegi dan panjang 200 cm. Suhu ujung yang satu 25 derajat Celcius dan suhu pada ujung yang lain adalah 225 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal dari logam tersebut 0,4 watt per meter derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang mengalir selama 5 menit. Diketahui A sama dengan 50 cm persegi atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. L adalah 200 cm atau 2 meter. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu 225 dikurangi 25, yaitu 200 derajat Celcius. Konduktivitas termalnya yaitu 0,4 watt per meter derajat Celcius, dan T atau waktunya yaitu 5 menit atau 300 sekon, 300 detik. Kemudian ditanyakan adalah jumlah kalori yang mengalir per 5 menit. Nah, kita bisa menggunakan rumus V per T sama dengan Ka delta T per L. Yang dicari adalah V per T nya 300 sekon sama dengan K 0,4, A nya 5 kali 10 pangkat min 3, delta T nya 200 dan L nya 2 meter. Q sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 300. Q sama dengan 0,2 kali 300, Q sama dengan 60 Joule. Jadi jumlah kalori yang mengalir selama 5 menit adalah 60 Joule. Kemudian konveksi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konveksi dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T. Dengan keterangan H sama dengan laju perpindahan kalor, Q adalah kalor yang dipindahkan secara konveksi, T kecil adalah waktu perpindahan kalor, H kecil adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang, dan delta T adalah perbedaan suhu. Contoh soal sebagai berikut. Sejumlah air dipanaskan dalam sebuah panci berbentuk silinder dengan luas penampang 100 cm persegi. Air di bagian bawah panci dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius. Sedangkan air di atas panci suhunya 30 derajat Celcius. Jika laju aliran kalor sebesar 1 Joule per sekon, maka koefisien konveksinya adalah, nah, diketahui A sama dengan 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian perbedaan suhunya dari 80 dan 30 adalah 50 derajat Celcius. Kemudian H sama dengan 1 Joule per sekon. Yang ditanyakan adalah koefisien konveksinya atau H kecilnya adalah, nah, dapat menggunakan rumus H sama dengan H kecil kali A dikalikan delta T. Kemudian dimasukkan H sama dengan 1
sama dengan H kecil dikalikan A 10 pangkat min 2 kemudian dikalikan delta T 50. 1 sama dengan H dikali 0,5. H sama dengan 1/0,5 sehingga H sama dengan 2 watt per meter persegi Kelvin. Jadi besar koefisien konveksinya adalah 2 watt per meter persegi Kelvin. Radiasi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan V per T sama dengan E dikalikan sigma dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Dengan H sama dengan laju perpindahan kalor, V sama dengan kalor yang dipindahkan secara radiasi, T kecil adalah waktu perpindahan kalor, E adalah emisivitas, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8, A adalah luas penampang dan T adalah suhu benda. Untuk pemantul sempurna atau penyerap paling buruk memiliki nilai E sama dengan 0, sedangkan penyerap sempurna dan merupakan pemancar sempurna atau benda hitam sempurna memiliki E sama dengan 1. Nah, contoh soal. Sebuah bola logam dengan jari-jari 0,2 meter memiliki emisivitas 0,75 dipanaskan hingga suhu 127 derajat Celcius. Tentukan laju energi radiasi yang dipancarkan jika tetapan Stefan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Nah, diketahui jari-jari adalah 0,2 meter, kemudian E 0,75, kemudian suhunya 127 derajat Celcius, dikonversi ke dalam Kelvin yaitu 400 Kelvin. Kemudian tetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Yang ditanyakan adalah laju radiasi. Nah, sebelum itu kita harus mencari luas terlebih dahulu. Luas penampang yaitu penampang berbentuk bola, sehingga luasnya adalah 4πr kuadrat sama dengan 4P kali 0,2 kuadrat sama dengan 4P kali 0,04, sehingga A sama dengan 0,16 P meter persegi atau meter kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus H sama dengan E dikali sigma A kali A kali T pangkat 4. 0,75 dikalikan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 0,16 pi dikalikan dengan 4 kali 10 kuadrat dipangkatkan 4, sehingga H ketemu 174,2 pi joule per S. Jadi laju energi radiasi yang dipancarkan adalah 174,2 pi joule per sekon. Nah, demikian materi kalor dan perpindahan kalor yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan WA atau bisa bertanya lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.